Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pembelajaran hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan pembelajaran yang kedua pada hari ini, yaitu dengan tema hubungan iman, Islam dan ihsan, kelas 7 MTS Al-Furqan Muhammadiyah 3 Banjarmasin. Sebelumnya kepada peserta didik dimohon untuk mengisi absen kehadiran di Google Classroom yang telah Ibu buat. Kemudian Ibu akan memberikan penjelasan mengenai tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu di mana peserta didik mampu memahami pengertian iman, Islam, dan ihsan. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan mengenai pengertian iman, Islam, dan ihsan, dan kemudian peserta didik mampu mengetahui hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semuanya sehat walafiat. Amin 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 ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja mari kita mempelajari mengenai pengertian iman. Menurut bahasa, amana yu'minu imanan, yang berarti terpercaya. Sedangkan menurut istilah adalah al-imanu huwa tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan, yang artinya iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan, yaitu perbuatan. Jika seseorang sudah mengimani seluruh ajaran Islam, maka orang tersebut sudah dapat dikatakan mukmin, orang yang beriman. Di mana iman terdiri atas 3 tingkatan, yaitu iman terdiri atas 3 tingkatan, yaitu tingkat mengenal, di mana artinya seseorang baru mengenal sesuatu yang diimani. Kemudian yang kedua ada tingkat kesadaran, yang artinya iman seseorang sudah lebih tinggi karena sesuatu yang diimani disadari oleh alasan tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu tingkat hakul yakin, di mana artinya yaitu iman yang tertinggi. Seseorang mengimani sesuatu tidak hanya mengetahui dengan alasan tertentu, tapi diikuti dengan ketaatan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya pengertian Islam. Islam secara bahasa aslama yuslimu islaman, yang artinya tunduk, patuh, menyerah diri, dan selamat. Sedangkan menurut istilah, Islam ialah agama yang mengajarkan agar manusia tunduk, patuh, dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, mendirikan salat, menunaikan zakat dan puasa Ramadan, serta haji ke Baitullah jika kamu mampu bepergian kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ketiga yaitu pengertian ihsan. Ihsan berasal dari bahasa Arab Hasana yusinu ihsana, yang artinya adalah berbuat baik, berbakti atau mengabdikan diri. Sedangkan menurut istilah, berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Kemudian selanjutnya ialah terdapat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan itu. Beliau menjawab, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Maka jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Dengan kata lain, dalam beribadah kita harus benar-benar ikhlas, khusyuk, dan tunduk hanya kepada Allah. Ihsan ada 4 macam. Ihsan terhadap Allah, ihsan terhadap diri sendiri, ihsan terhadap sesama manusia, maupun ihsan terhadap makhluk lain, atau bisa disebut alam lingkungan. Kemudian yang terakhir yaitu hubungan yang sangat erat antara iman, Islam, dan ihsan. Ketiganya mempunyai hubungan yang sangat erat. Hubungan iman, Islam, dan ihsan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Artinya, jika seseorang mengaku berakidah Islam atau sebagai Muslim, maka harus ada 3 unsur pokok ini di dalam dirinya, yaitu ada iman, Islam, dan ihsan. Ketiganya mempunyai hubungan yang sangat erat. Iman menekankan pada akidah dan keyakinan, amal batin. Ilmu yang membahasnya adalah ilmu tauhid, yaitu hal-hal yang diyakini oleh seorang yang mukallaf. Artinya orang yang telah dewasa yang wajib menjalankan hukum-hukum agama yang terdiri dari ketuhanan, kenabian, dan hal-hal yang sam'iyat, masalah yang gaib. Kemudian Islam lebih menekankan amal lahir, tindakan yang nyata sebagai bukti keimanannya. Ilmu yang membahasnya adalah ilmu fikih, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariat praktis yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilaksanakan oleh kaum muslimin. Sedangkan ihsan adalah perwujudan dari iman dan Islam seseorang, sekaligus sebagai cermin kadar iman dan Islam seseorang. Rukun ihsan berisi tentang pelaksanaan ibadah dengan khusyuk, rendah hati, ikhlas, menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ketika diam maupun bergerak. Ilmu yang membahasnya adalah ilmu tasawuf, yaitu tentang ilmu akhlak batin yang merupakan hal-hal yang menyelamatkan, wajib dijadikan hiasan oleh seorang hamba, dan hal-hal yang merusak yang harus ditinggalkan untuk meraih akhlak yang terpuji. Seseorang yang kadar keimanannya tinggi akan melakukan rukun Islam yang 5 dengan penuh keikhlasan dan kekhusyuan.
Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapat petunjuk dalam menjalankan akidah Islam secara utuh dan tanpa keraguan. Memiliki keimanan yang kuat dengan cara menampilkannya dalam bentuk menjalankan rukun Islam dengan benar dan memiliki keihsanan yang sempurna dalam kehidupan. Dan akhirnya kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat dalam naungan ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, setelah penjelasan yang telah Ibu berikan tadi, Ibu minta kepada peserta didik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada 4 di dalam video ini. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian iman secara bahasa dan istilah. Yang kedua, jelaskan pengertian Islam secara bahasa dan istilah. Yang ketiga, jelaskan pengertian ihsan secara bahasa dan istilah. Dan yang terakhir, bagaimana hubungan iman, Islam, dan ihsan. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat lagi berkah. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Marilah kita sama-sama menutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Akhirul kalam, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.